Jumpa lagi di channel saya, Sanggria Kang. Kali ini saya akan review jam tangan diver legendaris dari Seiko, yaitu Seiko SKX 007 atau Seiko SKX 007. Ini yang seri K1. Di box biru ini tertulis Seiko di bagian atas box. Kita buka dulu. Ini adalah Seiko SKX 007. Ini buku manualnya. Ini kartu garansi. Pembelian di MacWatch Februari 2020. Ini tagnya SKX 007K, kaliber 7S26, Seiko. Ini strap bawaannya, bahannya dari karet atau rubber. Bahan ini adalah bahan yang paling cocok untuk digunakan saat diving atau menyelam. Ini adalah beberapa strap NATO tambahan yang nyaman di pergelangan tangan saya yang bisa dibilang diameternya kecil. Nah, ini adalah Seiko SKX 007-nya. Pertama kali diproduksi oleh Seiko Watches pada tahun 1996. Saat ini, jam tangan ini telah menjadi jam tangan diver legendaris karena sudah discontinue ya, atau sudah tidak diproduksi lagi. Didesain agar tidak terlalu mahal, tetapi tetap akurat dan handal. Seri ini telah menjadi pilihan bagi banyak penggemar jam diver. Kita ke case-nya ya. Casingnya terbuat dari stainless steel dengan lebar 42 mm dan tinggi 13,5 mm. Namun, pada bagian pergelangan tangan terlihat lebih kecil, dikarenakan panjang dari ukuran lak-tulaknya hanya 44 mm. Sangat pas di pergelangan tangan saya. Finishingnya adalah polis, jadi jam ini sangat mengkilap. Kemudian bezelnya. Bezelnya ini dapat diputar 120 klik, berlawanan arah jarum jam. Dibuat dari stainless steel berwarna hitam. Setiap menit ditandai dengan tanda lingkaran kecil atau titik, dengan bar batang menandai setiap 5 menit. Dan kelipatan angka untuk 10 menit berikutnya. Piplum berpelindung segitiga menandai menit ke-0 atau menit ke-60, dan satu-satunya lum pada bezel ini. Semua penanda tersebut berwarna silver. Ada kemungkinan warna hitamnya ini akan pudar atau bahkan penyok, jadi harus dijaga hati-hati saat memakainya. Backcase-nya terbuat dari stainless steel dengan finishing polish, jadi juga sangat mengkilap. Menampilkan ukiran indah gelombang tsunami yang di Jepang terkenal dengan The Great Wave of Kanagawa. Dan logo ini adalah logo ciri khas dari seri dive watch Seiko. Di bagian ini juga menampilkan beberapa informasi terkait tentang jam ini. Jam tangan ini memiliki kaca mineral yang dikeraskan secara khusus, yang disebut dengan hard legs, yang secara teori sulit tergores. Tetapi dalam prakteknya, saya telah melihat banyak hard leg tergores dan banyak pendapat tentang fakta bahwa mereka mudah tergores. Mungkin jika sudah banyak goresan, kita dapat menggantinya dengan safir. Kita ke dialnya. Segitiga berisi lum menandai posisi jam ke-12, dengan lingkaran besar menandai setiap 5 menit. Oval yang lebih besar menandai posisi jam 6 dan 9. Jendela hari atau tanggal berwarna putih terletak pada pukul 3, dengan ukurannya mencerminkan oval pada jam 9, menjaga simetri platnya. Terdapat logo Seiko yang dicetak dengan warna putih di bagian atas dan tertulis Diver 20M dengan warna merah di bagian bawah. Tepat di kaki dial
terdapat tulisan mesin jam 7S26002R. Ini piplum yang original. Piplum yang original itu akan terletak di bagian tengah segitiga sehingga membentuk cekungan dan berisi lum. Kalau yang replika itu kebanyakan piplumnya menggunung di dalam segitiga. Silahkan dimiringkan saja untuk lebih jelasnya. Untuk memastikan keasliannya, kita juga dapat melihat keterangan pada backcase harus sama dengan keterangan pada dialnya. Misal di backcase pakai mesin 7S26, maka di dial juga harus tertulis yang sama. Crownnya terletak pada angka 4. Ini merupakan screw down crown. Kita harus membuka kuncinya dengan memutar crown berlawanan jarum jam. Kemudian tarik sekali untuk mengganti tanggal dan hari, tarik 2 kali untuk mengganti mesin dan jam. Dan untuk menguncinya, kita tinggal menekan penuh ke bagian dalam, kemudian memutar searah jarum jam. Movementnya menggunakan mesin 7S26. Mesin yang sudah sangat lama sekali tapi masih dapat bertahan sampai sekarang. Mesin ini sangat handal, mesin yang sangat terjangkau, namun memiliki kualitas yang tak kalah dari mesin terbaru. Dan jangan heran jika mesin ini dapat bertahan selama puluhan tahun tanpa diservis. Mesin ini memiliki power reserve sekitar 40 jaman, dengan sumber daya rotor yang bergerak, dan tidak memiliki manual winding. Jam ini juga sudah memiliki ISO Certified 6425 yang dapat digunakan menyelam pada tekanan 200 meter di bawah permukaan air laut, yang membuat jam ini termasuk dalam kategori The Real Dive Watch. Coba saya pakai di tangan saya. Tangan saya hanya memiliki diameter 45 mm. Bagaimana? Apakah menurut kalian kebesaran? Saya awalnya menduga kalau ini akan kebesaran. Namun ketika barang sampai dan saya coba ganti strap dengan leader yang tipis, maka tidak begitu kelihatan kebesaran di tangan saya yang kecil ini. Namun jika saya paksakan menggunakan rubber, maka akan terlihat nampak kebesaran. Seiko menggunakan Lumi Bright Loom, yang merupakan salah satu loom paling terang dan paling tahan lama yang pernah saya tahu untuk jam Jepang. Jarum-jarum jam dilapisi dengan sangat baik, dan loom didistribusikan secara merata hingga ke tepi setiap marker. Kita coba tes loomnya. Kita kasih cahaya terlebih dahulu. Loom ini akan sangat terang selama 5-10 menit awal, namun setelahnya akan segera memudar. Tapi jangan khawatir, walaupun mulai memudar, cahaya tetap masih ada, setidaknya 30 menitan yang pernah saya coba. Cahayanya di kegelapan akan masih nampak walaupun nampak redup. Ini adalah jam tangan yang saya pikir sangat mudah untuk disukai oleh berbagai kalangan. Part-part yang dapat digunakan modding jam tangan ini pun juga sangat banyak tersebar di online shop. Tapi, karena jam tangan ini sudah discontinue dan akan melegenda kelak, maka menjaganya dalam keadaan original dan memastikannya dalam kondisi terbaik adalah pilihan yang gak kalah seru. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.